wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pagi ini bersyukur dan senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan dari Bakti Center Foundation. Ada Mbak Wina, ada kawan-kawan peserta leader kampus program. Sebenarnya saya termasuk iri karena kawan-kawan termasuk orang-orang yang beruntung ketika masih mengikuti perkuliahan, kemudian magang, dan ketika magang itu sudah mendapatkan program magang yang benar-benar mirip dengan apa yang akan dijumpai di dunia kerja. Sementara ketika saya kuliah itu masih meraba-raba karena belum ada program magang yang sampai sedalam dan setajam ini. Ketika saya kuliah dulu masih sifatnya masih kuliah kerja nyata malah. Jadi kita itu dikirim ke pedesaan, kemudian program yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Di satu sisi ada keuntungan, tapi di sisi lain, kalau kawan-kawan, kelebihan program magang seperti ini adalah itu merasakan aura dunia kerja. Karena saya masih menemukan mahasiswa hari ini yang setelah mereka lulus, setelah mereka tamat, itu mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan setelah tamat. Jadi mereka kan, saya sampaikan, kamu minatnya apa, kamu kalau bekerja itu harus sesuai dengan passion gitu. Akan tetapi karena sejak awal dia tidak dilatih dan tidak dibentuk pola pikirnya, mari berusaha, alasannya tidak ada modal gitu kan. Ketika ini ada banyak lowongan pekerjaan, dia coba ikut tes, ternyata juga tidak lulus gitu. Nah, kawan-kawan termasuk yang beruntung karena 15-20 tahun lagi mereka-mereka inilah yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Apalagi sekarang kita didominasi oleh generasi muda, dari demografi penduduk kita itu mayoritas adalah anak-anak muda. Nah, ini saya sudah sampai PPT-nya, Mbak Wina? Sudah Pak, lagi dicoba untuk di-download Pak. Oh gitu. Karena cukup besar. 15 mega ya? Iya Pak, 15 MB. Kalau yang peserta di sini ada Hidayat, ada Karim, ada Ivan, ada Karim 2 ya? Di sini ada 2. Tes Pak, saya ada gitu. 2 di. Oke. Mbak. Oh iya. Sebelum menjelang PPT saya sampai, bisa memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian kuliah di mana gitu. Silakan satu persatu mulai dari Hidayat dulu. Ya, silakan. Oh, suaranya masih, udah, oke. Ada kendala, Hidayat? Atau kalau ada kendala, kita ke Ivan dulu. Bisa, Ivan? Halo, terdengar suara saya? Ya, silakan Ivan. Oke. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Iwan, Bu Ina, dan Mbak Eka ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Hidayatullah, biasa dipanggil Ivan. Saya
Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi UNJ semester 7. Oh gitu. Keren ya, Iya, ilmu komunikasi UNJ. iya Pak. Terus kenapa milih magang di BCF? Iya, pertama kan saya milih di divisi komunikasi ini karena memang dari sejak di bangku kuliah semester awal saya juga udah sering ikut organisasi yang berkecimpung langsung di bidang ini ya, media sosialnya ya gitu. Terus Ya. juga di komunikasi juga sering banyak proyek-proyek yang sama media sosial. Jadi saya sangat tertarik bergabung untuk di divisi komunikasi di program magang BCF ini. Seperti itu Pak. Oke, sip. Oke, Ivan, kita lanjut dari Ivan ke Karin. Silakan dulu, Karin. Iya Pak. Ya selamat siang Pak Iwan, Mbak Wina, dan Mbak Eka, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Karin Blutom. Saya mahasiswa semester 7 dari Tarakanita Pak, jurusan Ilmu Komunikasi. Alasannya magang di BCF apa? Milih magang di BCF. Alasannya sih Pak, sebenarnya saya juga kan sebelumnya baru tahu ya Pak, ada program magang yang dilakukan oleh Bakri Center Foundation. Nah, saya lihat di rekrutmennya ada tertera job desk untuk komunikasi. Saya tertarik Pak karena job desk untuk magang di komunikasi itu ada diterangkan tentang bagaimana menganalisa insight di sosial media, gimana kita bekerja sama dengan media baru gitu. Jadi saya tertarik Pak gitu, ingin belajar gitu. Dan juga ini sih Pak, saya juga tertarik melihat visi misinya sih Pak dari BCF sendiri, kayak ingin mengembangkan rasa empati kan Pak, dan membuat ingin membuat anak-anak muda itu punya kepemimpinan atau leadership gitu Pak, dan punya rasa empati gitu. Jadi menurut saya ini bisa saya dapatkan di sini dan nanti saya bisa terapkan ketika saya bekerja gitu Pak. Oke, menarik Karin. Silakan lanjut Hidayat. Udah bisa. Oke. Apakah suaranya masih di mute? Apakah Mbak Wina mendengar suara Hidayat? Atau yang lain mendengar suara Hidayat? Enggak, Pak. Sepertinya bermasalah nih, Pak, mic-nya Hidayat ya. Oh. Kayaknya ya. Oh, oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Baik, teman-teman semua. Saya senang karena kalian memiliki kepekaan sosial yang cukup tinggi. Kami di kantor itu kan juga menerima mahasiswa magang dari Universitas Andalas, dari Universitas Negeri Padang, dan beberapa perguruan tinggi di Sumatera Barat. Saya pernah iseng-iseng nanya ke mahasiswa magang yang ada di Antara di kantor saya. Jadi waktu itu saya cuma iseng nanya, ketika tahun 2009, kira-kira kamu tahu nggak apa peristiwa besar yang terjadi di Sumatera Barat? Dan ternyata mereka tidak tahu gitu. Padahal waktu itu bulan September itu ada gempa besar tanggal 30 September berkekuatan 7,6 skala Richter dengan korban jiwanya itu lebih dari 1.000 orang gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana saya melihat mahasiswa banyak yang memiliki melek informasi, memiliki kepekaan sosial yang bagus dan tinggi, tapi masih ada juga yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Gitu. Saya beberapa kali menjadi juri lomba karya tulis ilmiah mahasiswa nasional, gitu kan. Saya beberapa kali juga menemukan dari tulisan-tulisan yang mereka buat
terkadang apa yang mereka tulis itu datanya tidak update. Misalnya ketika mereka merujuk dari sebuah web tentang nama menteri, ternyata menterinya sudah berganti. Nah, oleh sebab itu, setidaknya dengan magang ini bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap masyarakat, karena kita tidak hanya sebatas kuliah, tapi juga mencoba untuk bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Nah, ini ditampilkan profil saya. Saya pernah ke BCF kok, waktu tahun 2014. Jadi ketika 2014 itu saya ada mengikuti pendidikan jurnalistik di Antara, dan ketika itu saya menyempatkan main ke BCF, bersilaturahmi dengan kawan-kawan di BCF gitu. Nah, ini profil saya lahir di Padang 19 Desember 82, kemudian S1 saya di FISIP jurusan Sosiologi Universitas Andalas. Kemudian saya juga mengikuti pendidikan S2 Magister Sosiologi juga di FISIP Unan tahun 2012. Kemudian saya mengikuti sejumlah pendidikan jurnalistik, mulai dari workshop jurnalistik yang dilaksanakan oleh USAID, termasuk peliputan transparansi anggaran, dan yang paling lama itu adalah ketika saya mengikuti kursus dasar pewarta Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara Angkatan 18. Itu hampir 1 tahun saya berada di Jakarta, kemudian saya berada di kelas, kemudian saya juga liputan di Jakarta. Saya juga udah keliling-keliling Jakarta, jadinya waktu itu belum ada Gojek, belum ada Google Map, jadi nyasar-nyasar juga karena saya orang daerah dari Padang, ke Jakarta cuma jarang. Tapi dengan adanya pendidikan itu, sekarang saya jadi tahu Jakarta itu apa. Kita lanjutkan berikutnya slide-nya. Oke, sampai sekarang saya sudah menulis 4 buah buku. Lanjut, ada gambar bukunya. Nah, ini ada 4 buah buku yang saya tulis. Yang kiri atas itu profil Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Kemudian yang sebelah kanan atas itu juga biografi dari Gubernur Sumatera Barat yang sekarang, namanya Pak Mahyeldi. Kemudian yang bawah itu ada kisah-kisah inspiratif, membuka mata hati, itu adalah kisah-kisah yang menarik yang ditulis, diterbitkan oleh Antara. Nah, di sini saya menulis, misalnya saya kasih bocoran isi bukunya, ada di Kota Padang itu seorang ibu-ibu namanya Ibu Martineke. Jadi dia memiliki keahlian merangkai bunga dan memenangkan lomba merangkai bunga tingkat nasional sejak usia 25 tahun, sekitar tahun 90-an. Karena dia memiliki keahlian merangkai bunga itu bagus, akhirnya setiap tanggal 17 Agustus dia diundang ke Istana Negara, ke Istana Presiden, untuk merangkai bunga dalam rangka peringatan 17 Agustus. Jadi sejak presidennya Soeharto, kemudian presidennya berganti jadi Habibie, Gus Dur, Megawati, Jokowi, SBY dulu, kemudian sampai sekarang Jokowi, dia setiap tahun selalu dipanggil ke istana untuk menjadi perangkai bunga. Padahal sekarang usianya sudah 60 tahun lebih, tapi karena keahliannya dia menjadi langganan tetap istana. Apa hikmah yang bisa diambil dari kisah itu? Ketika kita menjadi seorang yang ahli atau expert pada suatu bidang, kita memperdalam keahlian pada bidang tersebut, maka dipastikan kita akan memiliki posisi tawar yang tinggi. Jadi semakin dalam, semakin menguasai keahlian pada sebuah
bidang dan tidak ada lagi orang lain yang bisa melampaui, maka kita menjadi orang yang paling tinggi posisinya yang dibutuhkan oleh orang banyak. Makanya dari sekarang saya berpesan kalian semua, kawan-kawan pasti punya passion, punya kecenderungan atau ketertarikan, apakah di bidang komunikasi, di bidang media sosial, atau apapun, maka asahlah itu sampai pada level profesional. Ketika kawan-kawan berada pada level profesional, maka itu job itu akan berdatangan, bukan kawan-kawan yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan mencari teman-teman semua. Saya sudah banyak menemukan orang-orang yang memiliki keahlian itu, dan untuk bisa menjadi taraf expert atau ahli itu tentu butuh perjuangan, butuh digembleng, butuh semangat, butuh pantang menyerah. Kalau kita bawakan ke apa yang terjadi hari ini, misalnya, tahu kan Chef Juna? Ada yang nonton MasterChef di sini? Nah, Ada Pak. ada. Chef Juna itu kan karena keahliannya di dunia kuliner, 20 tahun dia merintis gitu. Akhirnya sekarang dia menjadi seorang chef terkemuka di Indonesia gitu kan. Nah, begitu juga ada banyak contoh. Kalau di dunia jurnalistik, saya menyebut satu nama, misalnya ada Pak Karni Ilyas. Pak Karni Ilyas kan sekarang jadi pemimpin redaksi TV One. Nah, Pak Karni Ilyas itu karena expertnya, karena keahliannya di bidang jurnalistik, dia serius, dia fokus, akhirnya dia berada pada puncaknya sekarang. Jadi saya iseng nyoba nanya, kira-kira menurut kalian Pak Karni itu dia gajinya sebulan berapa? Ada yang tahu nggak? Coba sebutin aja, tebak aja. Ayo, menurut Karin, berapa gaji Pak Karni Ilyas itu sebulan? Puluhan juta, Pak. Puluhan. Oke, lanjut. Yang lain, Ivan? Tahu kan Karni Ilyas, Ivan? Belum tersambung ya? Oh ya, suaranya ini. Jadi kalau Karin tadi nyebutnya puluhan juta, saya juga pernah diajukan pertanyaan yang sama oleh guru-guru jurnalistik saya ketika saya mengikuti pendidikan. Coba kamu tebak, sekarang berapa penghasilan Pak Karni? Jadi dia sebulan itu, ini waktu 2014 ya, dia itu udah dibayar 800 juta sebulan gitu. Jadi sekarang mungkin udah 1 M sebulan sebagai pemimpin redaksi gitu. Itu kenapa dia bisa mendapatkan pencapaian seperti itu? Karena dia expert atau ahli pada bidangnya. Jadi pesan pertama pada pagi menjelang siang ini, perdalamlah keahlian kalian. Cobalah untuk fokus pada satu bidang yang itu menjadi passion kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini masih mencari kira-kira minat saya apa, kemudian hobi saya apa, nggak masalah, terus mencoba karena tidak ada kata terlambat untuk itu gitu. Sebagaimana mungkin kalian juga tahu ada Kolonel Sanders yang pendiri KFC ayam goreng, itu di usia yang sudah 60 tahun baru dia menemukan resep rahasianya. Oke, lanjut. Slide-nya bisa dilanjutkan. Ya, silakan slide-nya. Oke, mohon maaf sebentar Pak ini. Oh Katanya ya. bisa ini ya.
Oh, tidak bisa. Saya ini. Nah, dicoba aja dulu. Itu. Oke. Grogi. Ininya loading. Oh iya, oke. Kelamaan di slide keempat ya. Buku-buku saya itu, oke, lanjut. Baik kawan-kawan semua, sebagai mahasiswa komunikasi tentu tidak asing lagi dengan data-data seperti ini. Saya coba cari tadi malam dari lembaga riset WR Sosial. Ini adalah data tentang bagaimana penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Jadi di Indonesia itu pesat sekali pertumbuhannya. Ketika 2007 itu masih kisaran 50 juta. Nah, sekarang kita masuk dari yang paling kiri. Jumlah penduduk Indonesia saat ini berdasarkan hasil sensus BPS itu 274,9 juta orang. Nah, akan tetapi menariknya, walaupun penduduk kita itu 274, jumlah HP, jumlah telepon pintar yang ada di Indonesia saat ini itu sudah 345,3 juta. Artinya lebih banyak jumlah HP yang beredar ketimbang jumlah orangnya. Tapi ini amat wajar karena kita sehari-hari mudah kok menemukan ada satu orang yang memiliki 2 HP, bahkan sampai 3 HP, apalagi kalau dia orang sibuk, maka HP-nya jadi banyak. Seperti itu. Kemudian, sampai hari ini, jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 202 juta atau 73% dari jumlah populasi kita yang ada. Dan menariknya, yang aktif di media sosial saat ini orang Indonesia itu mencapai 170 juta atau 61,8%. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita ke depannya. Sekarang kan penggunaan internet masih 73%, kemudian media sosial masih 61%. Bisa jadi ke depannya itu akan terus bertumbuh, terus bertambah, sehingga memang bisa 100% orang-orang Indonesia terhubung dengan internet, kemudian mereka juga menjadi pengguna media sosial. Kita lanjutkan, bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, sembari slide-nya dilanjutkan, jadi saya mau sedikit bercerita. Pada tahun 2014 kalau tidak salah, tahu Matahari Department Store? Ada yang pernah ke Matahari? Matahari Department Store itu adalah salah satu swalayan atau retail yang ada hampir di semua provinsi di Indonesia. Kemudian ternyata di 2014 kan sudah mulai hadir yang namanya Lazada, sudah mulai hadir yang namanya Bukalapak, kemudian ada banyak marketplace gitu. Ternyata penjualan Lazada, Bukalapak, dan marketplace yang ada di tahun 2014 itu sudah mengalahkan penjualan langsung yang dimiliki oleh Matahari Department Store. Artinya apa? Lazada itu kan dia tidak punya toko dalam bentuk fisik gitu. Kemudian dia juga tidak punya barang dalam bentuk fisik karena dia hanya menjadi pasar tempat para orang-orang yang berjualan menjajakan barangnya, kemudian ada pembeli. Nah, akan tetapi dengan pola seperti itu, sekarang nilai transaksinya itu sudah mencapai triliunan gitu, tapi kita nggak lihat uangnya. Jadi di dunia maya ini berseliweran lah transaksi
orang berbelanja online di Bukalapak, di Lazada, namun tidak terlihat kasat mata sebagaimana ketika orang berbelanja di departemen store yang ada tokonya, ada pelayannya. Nah, itu salah satu bentuk kemajuan teknologi ketika 2014 itu mungkin pengguna internet kita mungkin belum sampai 150 juta. Kalau sekarang sudah 202 juta, waktu itu mungkin kisaran 150 juta. Nah, kita lanjutkan pemaparan datanya dulu. Udah bisa diperbesar? Ya, itu dia. Oke. Nah, ini terlihat bahwasanya rata-rata kita, orang Indonesia, dalam sehari itu menghabiskan waktu untuk menggunakan internet itu 8 jam 52 menit. Nah, wajar. Kenapa? Saya yakin teman-teman ketika bangun tidur, yang pertama kali dicari adalah HP. Kemudian ketika akan tidur, sebelum tidur itu pegang HP lagi. Oleh karena itu wajar dalam sehari bisa menggunakan akses internet 8 jam lebih. Apalagi orang-orang seperti saya yang bekerja di media, kita banyak selain menggunakan HP, menggunakan laptop, kemudian menulis berita, mengirimnya, semuanya sekarang sudah online, itu bisa 10 jam malah. Nah, kemudian ternyata kita orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sekarang itu 2 jam 50 menit untuk menonton televisi, baik dalam bentuk broadcast maupun streaming. Dan setiap hari orang-orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 14 menit untuk menggunakan sosial media. Jadi bisa dipastikan ketika kita bisa mengelola media sosial dengan baik, setiap hari yang minimal 3 jam orang mengaksesnya. Termasuk orang yang membaca berita, itu rata-rata sekarang sudah naik jadi 1 jam 38, baik itu media online maupun media cetak. Namun kalau yang lebih praktisnya tentu cukup baca di HP saja. Artinya dengan jari dia ketik, kemudian dia bisa mendapatkan informasi. Nah, berikutnya juga kebiasaan kita mendengarkan musik itu rata-rata 1 jam 30 menit. Dan radio, broadcast radio, itu sekarang sudah semakin berkurang, hanya 33 menit. Sebelum mengisi acara ini, saya baru selesai menghadiri acara ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-76, RRI. Nah, hari ini mereka berulang tahun ke-76. Salah satu pertanyaan yang saya ajukan tadi, saya yakin semakin hari pendengar radio akan semakin berkurang. Bagaimana cara RRI bisa bertahan agar program-programnya, siarannya tetap bisa didengar oleh masyarakat. Nah, akhirnya RRI menjawab bahwasanya mereka sekarang menggunakan platform teknologi informasi, platform digital, ada streaming, kemudian web juga, kemudian lewat aplikasi, sehingga masyarakat itu bisa mendengarkan radio tidak hanya dengan radio benaran dalam bentuk fisik, tapi juga lewat HP atau yang tersambung dengan internet. Nah, termasuk ini yang menggunakan podcast sekarang 44 menit, kemudian yang menghabiskan waktu untuk bermain game itu 1 jam 16 menit. Oke, kita lanjutkan. Sudah bisa dilanjutkan slide-nya? Oke, sembari dilanjutkan, kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan ataupun ada pendapat atau ada gagasan sembari proses pemaparan saya berjalan, nggak apa-apa, silakan dipotong aja. Artinya di sini saya bukan mengajar, tapi saya lebih kepada berbagi pengalaman, karena saya juga masih terus belajar. Setiap hari saya
terus belajar, membaca, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah top web yang memiliki traffic atau paling banyak dikunjungi di Indonesia saat ini. Datanya itu hingga Desember 2020. Yang pertama, tentu saja juaranya masih dipegang oleh Google karena ada banyak sekali ketika kita buka halaman browser Google Chrome, maka yang pertama kali keluar Google, baik di HP maupun di laptop. Kemudian itu ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari Google itu, dan semuanya gratis, mulai dari Google Map kalau nyasar, kemudian Google Translate kalau seandainya butuh terjemahan, kemudian juga banyak lagi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Google. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena Google itu dia akan menyediakan semua platformnya itu secara gratis. Dia menyediakan email gratis, yang email Google-nya gratis, yang bayarnya juga ada. Kemudian browsernya gratis, Google Map gratis, Google Translate gratis. Tapi walaupun dia menyediakan platform semuanya hampir gratis, Google itu tetap menjadi salah satu perusahaan dengan pendapatan tertinggi di dunia. Jadi kan kita tahu ada Facebook, kalau Facebook kita tahu dia menjadi salah satu perusahaan dengan pendapatan tertinggi, juga gratis. Google ini juga gratis, namun dia dengan layanan gratis itu bisa menjadi perusahaan terkemuka, terbesar, yang memiliki pendapatan tertinggi. Ini menarik. Di satu sisi gratis, di sisi lain untung gitu. Nah, ini nanti bisa kita kaji lebih dalam. Kenapa layanan-layanan yang gratis itu pada satu sisi, di sisi lain mereka tetap memiliki keuntungan yang besar. Beda dengan kita di Indonesia, kalau gratis risikonya bangkrut. Oke, yang kedua, web yang paling banyak dikunjungi saat ini yaitu adalah portal detik.com, karena orang butuh informasi yang cepat, kemudian Detik itu update-nya juga bagus, sehingga menjadi salah satu referensi atau rujukan. Kemudian setelah Detik ada YouTube. Saya yakin kita semua tahu, mungkin ada yang suka menonton podcast Deddy Kobuzer. Kalau yang ABG itu suka menonton channelnya Atta Halilintar, atau yang hiburan suka menonton channelnya Rans, Raffi Ahmad. Mulai dari yang banyak hal-hal menarik yang positif yang sekarang bisa kita jumpai di YouTube, sampai yang sifatnya hiburan semuanya ada, sampai hal yang kontroversi. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang keempat ada kompas.com, kemudian yang kelima Tribun News, yang keenam Facebook, ketujuh Brandly, ada Wikipedia juga, ada Google ID, kemudian ada CNBC. Nah, itu bisa dilihat sampai 20. Dari 11 itu mulai masuk ada Tokopedia, ada Shopee, kemudian juga ada Halo Dokter, ada Instagram, ada Twitter. Halo Dokter itu ratingnya tinggi karena ketika kita mencari tahu tentang penyakit apapun, kita ketik aja di Google apa penyebab jari tangan nyeri, langsung keluar jawabannya. Atau penyebab ketika mengunyah makanan gigi terasa sakit. Nah, dia selalu menyediakan jawabannya, sehingga sangat bermanfaat dan memudahkan. Kita lanjutkan. Ya, silakan. Oke. Nah, ini adalah online konten aktivitas atau konten yang paling banyak dilihat, diakses oleh orang Indonesia ketika dia online. Yang pertama itu 98% orang yang online menggunakan internet itu dia pasti mengakses YouTube. Nah,
Jadi dalam sehari itu minimal ada sejam, 2 jam. Karena sekarang sudah banyak sekali konten menarik, banyak ilmu pengetahuan, dan biasanya televisi, stasiun TV juga sudah menyimpan siaran-siaran mereka di YouTube. Jadi ketika orang tidak sempat nonton, apakah kalau yang lagi tren kan misalnya sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Nah, itu siarannya ada di YouTube, atau apalagi reality show dan lain sebagainya. Kemudian orang juga melihat vlog, kemudian 80% orang mengakses atau mendengar musik, kemudian mendengarkan stasiun radio. 22% orang sekarang sudah mulai menggunakan stasiun radio secara online, dan podcast itu 58%. Kita lanjutkan ya, silakan. Nah, ini adalah data penggunaan media sosial di Indonesia saat ini. Jadi seperti yang sudah dipaparkan di awal, ada 170 juta orang yang menggunakan media sosial atau 61,8% dari populasi. Kemudian ini ada data annual change in number, jumlah media sosialnya. Kemudian 99% orang Indonesia itu dia sudah mengakses media sosial melalui HP, artinya ada di genggaman tangannya. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, ini kalau dipotret lebih dalam, lebih jauh, jadi kan ada rentang usia ya, rentang usia. Yang pertama, ini profil audiens dari pengguna media sosial kita. Nah, kalau untuk 13 sampai 17 tahun itu lebih dominan perempuan, kemudian usia 18 sampai 24, 15% lebih dominan laki-laki, dan seterusnya sampai usia 65 tahun. Oke, lanjut, bisa dilanjut. Oke, ini kita lanjutkan, ini perilaku pengguna media sosial kita. Jadi 99,8% orang itu menggunakan media sosial secara rutin setiap bulan. Jadi 99. Kemudian 94% orang itu berkontribusi, berpartisipasi aktif dalam menggunakan media sosial dengan rata-rata hariannya adalah 3 jam 14 menit. Kemudian rata-rata ini persentase dari penggunaan media sosialnya 60%. Oke, lanjut dulu, silakan. Nah, ini dia seperti yang saya sampaikan tadi, untuk media sosial sekarang yang nomor 1 adalah YouTube, hampir semua orang mengaksesnya. Kemudian WhatsApp, kalau WhatsApp kita juga bisa berbagi story. Kemudian Instagram, termasuk yang di foto, hobi selfie, nanti dia posting di Instagram. Nah, kalau Facebook memang salah satu media yang paling banyak penggunanya, akan tetapi isinya sekarang lebih banyak orang-orang tua ya. Artinya orang tua kita dia pakai Facebook. Atasan di kantor pakai Facebook. Artinya saya melihat ada semacam pergeseran. Biasanya anak-anak SMP sekarang, anak SMA sekarang, itu dia sudah malas pakai Facebook. Karena dalam Facebook itu ada orang tuanya. Jadi nanti dia bikin status yang galau, dibaca sama orang tuanya. Atau posting foto yang aneh-aneh, langsung ketahuan gitu.
Nah, termasuk Twitter. Kalau Twitter itu lebih cepat viral dan percakapannya lebih sibuk, lebih heboh gitu kan. Lanjut ke Line, LinkedIn, TikTok. TikTok juga mulai digandrungi, Pinterest, Telegram, WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, dan Reddit. Sembari menunggu sampai di sini ada tanggapan atau ada pertanyaan? Belum Pak, masih Oke, ini saya kasih contoh. Ini ada pertama, TNI itu dulu adalah tuntutan era keterbukaan saat ini. Akhirnya mereka membuat akun Twitter. Dan saya melihat salah satu institusi pemerintah yang ada saat ini, saya menilai TNI Angkatan Udara ini paling bagus. Adminnya pintar sekali berkomunikasi di media sosial, dia memahami karakter bagaimana menyapa audiens. Dulu mungkin kita tidak bisa lihat, ini adalah para penerbang atau prajurit TNI Angkatan Udara. Sebelum mereka terbang, mereka sholat dulu, kemudian mereka berdoa, kemudian dia bikin institusi seperti TNI. Itu dia bisa membuat media sosial dengan membuat postingan seperti ini gitu. Artinya apa? Artinya di era keterbukaan itu biasanya sebagainya. Jadi kan ini ketika tanggapan warganetnya bagus gitu. Nah, lanjut. Berikutnya yang kedua. Oke. Oke, ini juga salah satu contoh bagaimana penggunaan media sosial. Kalau ini adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG itu selama ini kan lebih banyak fokus mengumumkan soal cuaca ya, kemudian soal bencana alam gempa. Nah, mereka bisa meramu dan mengemas postingannya itu. Biasanya kan kalau sudah bicara soal gempa, kan bawaannya horor, bawaannya menakutkan. Tapi mereka bisa membuatnya menjadi ringan dan lucu. Jadi mereka tulis sekedar mengingatkan kembali. BMKG sering menyampaikan bahwa saat ini gempa belum dapat diramal atau diprediksi secara tepat di mana lokasinya, berapa kekuatannya, dan kapan waktunya. Tapi untuk si doi, segeralah untuk dilamar sebelum ditikung kawan. Jadi belum dapat diramal, tapi di penutupnya dia menyelipkan humor.
Nah, humor untuk si doi segeralah untuk dilamar. Berdasarkan survei, ketika kita membuat status postingan yang lucu, maka tingkat interaksi di status itu menjadi tinggi. Nah, misalnya kita membuat sebuah quote di media sosial, apakah Twitter dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau quote itu sifatnya hanya inspiratif, orang biasanya hanya like aja gitu kan, atau share, membagikan ulang. Namun ketika kita menyelipkan humor, maka di situ akan terjadi tingkat interaksi yang tinggi. Orang akan banyak berkomentar. Nah, di situ menjadi menariknya. Silakan dicoba ketika kawan-kawan misalnya post video lucu atau post quote-quote yang lucu, maka tingkat interaksi akan menjadi lebih tinggi. Kita lanjutkan. Lanjut. Oke, nah di bawah ini, sesudah slide ini, itu ada, ya, ada yang tahu siapa ibu ini? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, ibu ini adalah salah satu ibu-ibu yang viral di media sosial, tapi viralnya bukan karena hal yang positif, viralnya karena hal yang kurang baik. Jadi ketika itu sedang ada PPKM, atau waktu itu namanya masih PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian dia mencoba untuk masuk ke sebuah daerah dan di stop oleh aparat, di stop, dihambat, tidak boleh masuk. Namun dia sempat berkata-kata kasar, berkata-kata kurang baik. Kemudian ada yang memvideokan, kemudian viral, akhirnya minta maaf gitu. Nah, tentunya kita ingin di dalam menggunakan media sosial, memang ada pepatah, jika seseorang ingin terkenal, maka kencingilah sumur Zam-Zam. Artinya apa? Ada dua cara orang bisa terkenal lewat media sosial. Pertama, melakukan hal yang positif dan menginspirasi. Yang kedua, dia melakukan hal yang negatif dan menjadi kontroversi. Nah, tentu kita lebih baik, sebaiknya kita pilih jalur yang pertama, yaitu menjadi sosok yang menginspirasi. Kalau kita viral, mau viral lewat jalur kontroversi, memang cepat viralnya. Tapi kan sejak awal, mindset yang ada di netizen atau warga net terhadap orang-orang yang viral di jalur kontroversi itu adalah terus. Oke, lanjutkan. Lanjut. Ya, ada yang tahu ini siapa? Ini Tahu, adalah Tahu, Pak. Siapa? Dari F aja namanya, Ferdinand Iya, atau betul siapa? sekali. Kemarin Ini juga viral lewat kontroversi. Jadi pandemi ini, pandemi COVID-19 ini telah melahirkan banyak orang-orang yang viral lewat jalur kontroversi, termasuk dia Palengton di YouTube-nya dia sempat dikasuskan, namun kemudian akhirnya kasusnya selesai. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan dengan terbuka melalui media sosial, tapi pilihlah jalur yang pertama. Jalur pertama itu dengan hal-hal yang positif dan menginspirasi, tapi tentunya
harus berbeda dari yang lainnya. Kalau jalur cepatnya, jalur tolnya lewat kontroversi. Silakan, lanjut. Jadi, media sosial hari ini itu sebenarnya pada awalnya tujuan sosial ini sejak ada media sosial saya jadi bisa bertemu dengan teman-teman SD, teman-teman ke SMP, ketika hari Lebaran mereka mudik atau bahwasanya kami baru saja mengirim siaran pers, dikirim lewat email. Artinya untuk sebagai etika bahwasanya kita sudah mengirim siaran pers dan tidak ada salahnya juga sesekali kita bersilaturahmi dengan wartawan atau pimpinan media dengan atas nama lembaga kita gitu, atas nama instansi atau lembaga itu bersilaturahmi dengan wartawan dan pimpinan media untuk sekadar berdiskusi, membahas berbagai hal-hal yang terkait dengan latar pekerjaan kita. Nah, itu. Lanjut. Oke, terima kasih. PPT-nya sudah habis. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama, kalian kawan-kawan ini adalah orang-orang yang beruntung karena sejak masih kuliah itu sudah dibentuk pola pikirnya, bagaimana mengetahui dunia kerja itu seperti apa. Kemudian yang kedua, cobalah dari sekarang tentukan passion atau kecenderungan kawan-kawan pada suatu bidang dan rintislah dari sekarang 5, 10, 20 tahun lagi pastikan kalian menjadi orang-orang yang terbaik pada bidang masing-masing. Dan ketika kalian sudah menjadi expert, itu pekerjaan yang akan mencari kita. Seperti itu. Mungkin itu silahkan ada ini saya bisanya sampai jam 12 karena ada acara, jadi ada waktu 30 menit untuk diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau diketik di kolom chat juga bisa. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Apakah yang saya sampaikan cukup mudah dipahami atau tidak mengerti sama sekali? Mengerti, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Pertanyaan sih, Pak. Ya. Ini terkait mungkin media sosial ya, Pak. Ya. Oke, jadi gini Pak, apakah kan tadi Bapak jelaskan selain kita di sosial media itu kita harus perhatikan beberapa hal, kontennya gimana, terus juga caption ataupun artikelnya gitu kan Pak. Nah, selain itu Pak, apakah contoh jam posting kita itu juga berpengaruh Pak terhadap insight gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih Karin, menarik. Jadi jam posting ya. Pernah nggak lihat sebuah konten YouTube dari pagi dia sudah tampil, tapi kemudian menunggu jadwal tayang. Nanti ada orang yang antri sudah ditonton 82 orang, tapi ketika diklik dia belum bisa diakses. Nah, setiap media sosial itu punya karakter tersendiri termasuk jam tayangnya. Nah, kalau untuk YouTube itu biasanya yang saya amati YouTuber kondang itu mereka lebih banyak memposting kontennya itu jam 5 ke atas, jam 5 sore, jam 17. Karena pertimbangannya ketika jam 17 itu orang sudah mulai, kalau orang yang bekerja kan sudah mulai pulang, nanti di jalan dia menonton konten YouTube gitu
kan. Termasuk soal hari. Hari itu juga ada ininya, ada ranknya. Misalnya hari Senin dengan hari Sabtu dengan hari Minggu itu akan berbeda trafiknya. Nah, termasuk juga untuk Facebook. Saya dulu pernah membaca riset soal itu untuk Facebook, kapan paling baik membuat postingan, kemudian kalau Facebook itu ya, seingat saya, hari yang paling baik itu hari Senin. Saya lupa yang di tulisan yang saya baca itu risetnya siapa. Kemudian disarankan membuat postingan. Kalau di Facebook itu ada jam-jam prime time, jam-jam emasnya. Itu jam yang prime time itu dimulai dari makan siang dulu, kemudian sore ketika orang sudah pulang kantor, kemudian malamnya jangan terlalu malam. Nah, kalau di Twitter saya tidak terlalu aktif, juga tidak terlalu mengikuti jam-jamnya, tapi biasanya kan ada trending topik, saya lihat ini orang lagi heboh apa gitu. Akan tetapi memang jam itu juga berpengaruh ternyata berdasarkan survei. Saya pernah membacanya tapi saya lupa ininya, sumbernya survei apa. Tapi berdasarkan pengalaman yang seperti saya sampaikan tadi, banyak YouTuber yang malah memposting kontennya itu jam 5 sore ke atas, dan biasanya mereka memilih hari antara Senin sampai Jumat. Nah, ada juga yang memilih hari Sabtu, karena nanti ini orang lebih banyak menontonnya di jam-jam itu. Itu Karin. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh iya, mohon maaf sebelumnya Pak. Ya. Untuk Mbak Wina tadi izin untuk leave dulu gitu ya, karena ada kontrol dokter katanya gitu. Mohon maaf Ya. semuanya gitu ya. Nanti bisa dilanjut dengan saya aja gitu. Oh ya, Mbak Wina kurang sehat? Ya, sedang mengandung sebetulnya gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi ada kontrol mingguan katanya gitu. Oh iya. Janji dengan dokter. Iya. Oke, untuk yang lainnya mungkin boleh ini, mumpung ada Pak Iwan bisa langsung tanyakan, atau ada pernyataan mungkin yang mau disampaikan itu boleh aja nih ya. Kan kapan lagi? Pendapat juga boleh. Iya, ada yang didiskusikan silakan gitu. Waktunya masih lumayan lama gitu. Ya. Untuk Hidayat gimana? Untuk suaranya udah oke? Boleh nih, kalau ada pertanyaan, Ivan juga gitu. Saya boleh deh, Mbak. Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, Pak Iwan, kan di tengah pandemi ini bagaimana sih cara antara news itu tetap eksis gitu sebagai media berita ya? Kan banyak juga ya, seperti kayak Detik, terus Tribun News gitu, yang menjadi sebagai ciri khas antara news itu biar tetap eksis di pandemi gini, apa gitu Pak? Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Ivan. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bersama, Antara itu kan kantor berita milik negara. Dia itu berdirinya jauh sebelum Indonesia merdeka. Dia berdirinya 13 Desember 1937. Jadi sekarang usianya 83 tahun, lebih tua dari Indonesia merdeka. Dia didirikan oleh Adam Malik, kemudian ada Sumanang, ada Sipahutar, satu lagi saya lupa namanya. Jadi Antara itu adalah kantor berita yang pertama kali menyebarkan informasi soal kemerdekaan kita, proklamasi 17 Agustus itu ke seluruh dunia. Jadi waktu itu setelah Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi 17 Agustus, nah langsung disebarluaskan oleh Antara ke seluruh dunia. Waktu itu pakai
radio apa itu ya, Morse, radio panggil, itu lokasinya kalau di Jakarta itu di Pasar Baru. Ada yang pernah ke Pasar Baru? Nah, di pinggir sungainya itu, dari situ dulu pertama kali kemerdekaan Indonesia disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia lewat Antara. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Antara adalah kantor berita milik negara, tentunya dia menjadi public relation dari negara. Nah, kalau dari sisi pemberitaan, kita sehari-hari berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Nah, mungkin ada yang membandingkan antara dengan Detik, dengan Kompas, dengan CNBC, dan lain sebagainya. Nah, salah satu moto dari Antara itu adalah cepat, akurat, dan terpercaya. Jadi kita sedapat mungkin menghindari untuk, kan kalau tren media online itu sekarang itu kan yang penting cepat dulu. Dia menjadi yang pertama memberitakan, gitu kan. Nah, Antara itu tidak bisa memakai prinsip itu karena kita adalah benteng pertahanan terakhir nih. Artinya begini, di antara kalangan teman-teman media ya, kalau seandainya Antara sudah memberitakan, maka media lain itu akan percaya, oh ya ini ternyata benar. Itu istilahnya. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik, kepercayaan kawan-kawan media kepada Antara cukup tinggi terkait dengan validasi berita. Oleh sebab itu, kita tidak hanya sebatas cepat saja, tapi juga harus mengedepankan berita yang valid dan terpercaya. Jadi kita tidak cepat-cepatan untuk hanya sekedar mencari traffic atau rating saja. Nah, oleh sebab itu, karena kita adalah public relation-nya negara, bekerja sama di bawah Kominfo, maka di tengah pandemi ini kita lebih banyak fokus pemberitaan kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, mencerahkan masyarakat, mencerdaskan masyarakat terkait dengan COVID. Gitu. Itu kawan-kawan bisa buka di halaman antaranews.com atau antarasumber.com. Kan ada juga salah satu prinsip dalam dunia jurnalistik itu adalah bad news is good news. Berita buruk itu adalah berita baik. Nah, ada media yang dia senang ketika misalnya ada berita-berita buruk, kemudian itu menjadi sesuatu yang viral dan tenar. Kita selain membuat berita, kita juga harus memikirkan dampak dari sebuah pemberitaan. Nah, oleh sebab itu misalnya ketika ada peristiwa misalnya COVID ya, ada orang yang habis divaksin itu kemudian mengalami gejala kejadian pasca vaksin, misalnya alergi atau mengalami sakit atau mengalami kejang-kejang, kan? Nah, oke, itu satu berita, tapi di sisi lain kita juga tetap harus mengedukasi masyarakat. Artinya kita juga minta tanggapan dari pakarnya, kenapa bisa terjadi gejala seperti ini ketika ada yang divaksin COVID, apa penyebabnya, dan apakah ini sesuatu yang baik atau tidak. Artinya kita mencoba menyebarluaskan informasi itu tidak hanya sebatas sensasi, tapi juga ada nilai pencerahannya, nilai pencerdasannya, dan juga tentunya menjaga NKRI. Jadi seperti itu, ya sebagai untuk perlu di kawan-kawan ketahui, jadi karena Antara itu kantor berita, itu ada sekarang itu 250 media yang berlangganan berita Antara. Jadi mulai dari Kompas, Republika, Media Indonesia, termasuk running text berjalan di TV di bagian bawah, itu TV One sama Metro TV, itu mereka mengambilnya dari berita Antara. Jadi kita tidak hanya melayani masyarakat umum secara langsung, tapi kita juga memiliki pelanggan. Pelanggan kita adalah media massa, baik online, cetak, elektronik juga. Nah, itu kira-kira penjelasannya, Ivan.
Baik, terima kasih Pak Iwan atas informasinya. Sebelumnya saya baru tahu kalau sebelumnya Antara itu merupakan kantor berita negara yang menyebarkan proklamasi pada saat itu. Saya baru tahu pas langsung baca di internet, katanya dulu namanya Yoshima ya, kantor berita Yoshima. Sekarang berubah jadi Antara. Iya, waktu itu Itu kita beralih ke kantor berita Jepang. oh iya iya iya, baru paham Pak. Terima kasih Pak informasinya Pak. Oke, sip. Ya, Wah, siap, keren nih. Ilmu baru ya, Iwan ya. Oke. Iya. Ada pertanyaan juga nih dari Hidayat, Pak. Mungkin karena ini ya suaranya ini ada kendala. Untuk Ya. pertanyaannya itu izin bertanya Pak Iwan terkait siaran pers. Kira-kira Ya. untuk prosedur suatu siaran pers hingga dirilis itu detailnya seperti apa ya Pak? Kemudian juga kira-kira faktor apa aja yang jadi penilaian dari suatu siaran pers itu untuk dirilis, khususnya di Antara News sendiri Pak. Terima kasih Pak Iwan. Oke, baik. Jadi prosedur untuk sebuah siaran pers itu sampai dirilis, yang pertama tentunya itu dikirim ya, dikirim masuk melalui email, kalau sekarang lebih banyak melalui email. Kemudian itu biasanya yang akan membuka email itu adalah sekretaris redaksi. Kalaupun bukan sekretaris redaksi, itu biasanya adalah redaktur. Nah, setelah email itu sampai, kemudian dibuka dan dibaca, maka yang biasanya yang berwenang menaikkan sebuah siaran pers itu kan statusnya adalah redaktur gitu. Redaktur itu setingkat lebih tinggi dibanding wartawan. Kalau wartawan kan mencari berita di lapangan, kalau redaktur dia lebih banyak mengedit berita hasil liputan wartawan di lapangan. Nah, jadi dibacalah siaran pers ini oleh redaktur. Nah, yang pertama yang harus dipastikan dari sebuah siaran pers itu adalah tidak ada konsekuensi hukum. Nah, apa itu konsekuensi hukum? Konsekuensi hukum itu adalah ketika siaran pers ini ditayangkan nanti, itu tidak akan ada potensi persoalan hukum, apakah ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian dia melakukan gugatan. Nah, oleh sebab itu harus dipastikan clear tidak ada konsekuensi hukum dari sebuah siaran pers. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh sederhana. Misalnya ada sebuah LSM. LSM itu dia mengirim siaran pers ke redaksi. Isi siaran pers itu adalah dia menemukan pada sebuah kementerian telah terjadi korupsi ratusan miliar. Oke, memang di situ ada dia ungkap data-datanya. Misalnya telah terjadi korupsi ratusan miliar pada program A di kementerian tersebut. Nah, akan tetapi karena ini adalah ranah hukum, maka walaupun berita itu mungkin faktanya benar di lapangan, tapi itu bersumber dari sebuah lembaga swadaya masyarakat. Kalau seandainya kita tetap tayangkan, maka itu memiliki konsekuensi hukum. Itu bisa digugat oleh kementerian tersebut. Nah, bagaimana cara amannya? Biasanya kalau ada persoalan-persoalan hukum seperti itu, kasus-kasus hukum seperti itu, maka narasumber yang paling berwenang dan berkompeten itu ya penegak hukum. Kalau yang sudah menyatakan bahwasanya ada dugaan korupsi pada sebuah kementerian itu adalah kejaksaan atau kepolisian atau KPK, maka itu tidak akan ada lagi implikasi hukum ketika siaran pers ditayangkan. Nah, itu. Atau misalnya yang kedua, contoh siaran pers yang memiliki implikasi hukum adalah ketika ada konflik di antara kedua belah pihak. Misalnya ada perusahaan A sedang berseteru dengan perusahaan B, atau ada keluarga dia sedang rebutan harta warisan. Nah, itu kan saling serang. Itu kan pasti akan menyerang pihak lain. Di dalam siaran pers kan tidak mungkin kita misalnya menurut A seharusnya keluarga itu dia
mengambil warisan semuanya. Nah, itu pihak yang berseteru itu ya sudah, kita tidak bisa mengakomodasi hal itu karena akan ada implikasinya, nanti keduanya akan saling serang terus-menerus gitu. Nah, itu yang pertama, tidak ada implikasi hukum. Kemudian yang kedua, memenuhi kaidah jurnalistik, artinya dia lengkap 5W1H-nya, kemudian data-datanya lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya ada statement, maka statementnya logis dan masuk akal. Nah, bisa jadi contohnya ada siaran pers yang kurang logis. Misalnya ya, sudah kejadian beberapa kali, ada orang, misalnya seorang yang mengklaim dia sudah menemukan obat COVID, kemudian dia kirim siaran pers ke media. Nah, tentu ini perlu diverifikasi ulang. Apakah benar dia telah menemukan obat COVID, seperti apa obatnya, apakah sudah teruji atau belum. Kan kawan-kawan tahu di konten YouTube-nya Anji, dia pernah mewawancarai seorang profesor, kalau nggak salah dari Lampung, ketika awal-awal pandemi. Profesor itu mengklaim dia sudah menemukan obat COVID, kemudian bahkan sudah dikirim sampai ke Inggris untuk mengobati keluarga Ratu Elizabeth yang terkena COVID, dan itu sudah diteliti sejak tahun 2000 gitu. Ternyata setelah diverifikasi ulang, semua yang disampaikan itu perlu kajian, perlu diteliti lagi apakah benar atau tidak. Jadi yang pertama tidak ada implikasi hukum, yang kedua memenuhi syarat-syarat jurnalistik, termasuk di dalamnya logis gitu. Dan yang ketiga, jelas siapa pengirimnya, lembaganya jelas. Jangan sampai nanti kita dapat sesuatu yang fiktif atau sebenarnya kejadiannya tidak ada, lalu kita bilang ada. Itu kan fatal juga ke medianya. Nah, setelah memenuhi syarat-syarat tadi, maka baru mulailah proses pengeditan. Kalau seandainya ada yang perlu diedit, baik apakah judul, atau salah ketik, atau tipe, dan lain sebagainya. Diperbaiki, diperbagus oleh redaktur yang bertugas, kemudian baru ditayangkan. Nah, kira-kira itu prosesnya. Kemudian, ya itu sampai ke proses akhir. Oke, itu Hidayat. Bagaimana untuk Hidayat? Sudah cukup terjelaskan mungkin ya. Oke, karena sudah di penghujung akhir acara juga gitu. Oh ya, mungkin ini satu lagi nih Pak, ada titipan dari Mbak Wina. Ada titipan pertanyaan juga, katanya bagaimana nih Pak, adakah trik atau strategi memperkenalkan program sosial agar bekerja sama dengan media atau di media gitu. Trik strategi gitu. Baik, terima kasih. Jadi begini, ketika kita memiliki program sosial, biasanya media itu atensinya terhadap program sosial itu cukup bagus ya. Apalagi kalau program sosial itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Maka langkah yang pertama adalah bisa jadi teman-teman itu bersilaturahmi dulu dengan redaksinya, berkunjung ke kantornya, kemudian menyampaikan kami dari lembaga A sedang memiliki program sosial. Biasanya atensinya bagus gitu. Karena program sosial itu kan tanggung jawab media juga untuk bagaimana menjadi perpanjang tangan suara publik gitu. Kita banyak melihat setelah adanya berita di media, akhirnya misalnya orang-orang yang mengalami kesulitan, misalnya kesulitan biaya kuliah atau kesulitan air bersih, atau misal pernah di berita, saya pernah bikin berita di sebuah daerah itu siswanya kesulitan untuk berangkat sekolah, harus menyeberang sungai karena jembatannya rusak. Akhirnya saya buat beritanya, besoknya akhirnya itu mendapat perhatian dari pemerintah setempat, juga mendapat perhatian dari masyarakat lainnya, sampai membuatkan jembatan darurat dulu sampai dibangun jembatan permanen oleh pemerintah. Atau juga ketika misalnya terjadi
terjadi bencana. Nah, itu sangat cepat sekali ketika media memberitakan keluhan-keluhan yang dihadapi oleh korban bencana, apakah banjir, atau gempa, tanah longsor, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang pertama, cobalah untuk bersilaturahmi ke redaksi media. Kemudian yang kedua, setelah bersilaturahmi, tetap menjalin komunikasi gitu. Jalin komunikasi sesekali ketika misalnya media itu merayakan ulang tahun, sampaikan ucapan selamat ulang tahun. Ketika misalnya ada momen hari besar, sampaikan ucapan misalnya selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau memang programnya bagus, rutinlah untuk membuat siaran pers, kemudian kirimkan. Jadi ketika bersilaturahmi tadi sampaikan, kalau seandainya kami mengirim siaran pers, apakah bisa diakomodasi? Oke, kami akan berkala. Jadi melaporkan progres program sosial kita, dan biasanya itu mendapat tempat kok. Kalau program sosial itu biasanya teman-teman itu lebih terbuka untuk menayangkannya. Begitu kira-kira.